Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Irfandani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 001 Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dan saya tidak sendiri, namun ditemani oleh Ibu Melia Tirta Hutasuhud. Apa kabar, Bu? Pak, bagaimana kabarnya Bapak Adam? Alhamdulillah baik. Jadi Bu, pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan melakukan wawancara pra-observasi terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran. Tujuan dilaksanakannya wawancara pra-observasi adalah untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang perlu Ibu siapkan saat observasi nanti ya Bu, atau saat supervisi nanti. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Meli terkait dengan kegiatan observasi nanti. Untuk kegiatan pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Baik Bapak, tujuan yang akan saya capai yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang mana peserta didik itu mampu mengidentifikasikan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi bagian tumbuhan. Seperti itu Bapak. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang Ibu Meli ingin capai ya, terkait dengan pembelajaran nanti saat observasi. Pertanyaan berikutnya, area pengembangan kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran ini, Bu? Baik Bapak, area kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya yaitu ada dua. Pertama di bagian pengetahuan, yang mana peserta didik itu mampu mendeskripsikan atau mengidentifikasi fungsi-fungsi bagian dari tumbuhan. Kemudian di bagian keterampilan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka masing-masing. Seperti itu, Mbak. Jadi, area pengembangan kompetensi yang akan dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan ya, Bu. Kemudian, strategi, metode, dan model apa yang Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu yang akan digunakan saat observasi nanti? Adapun rancangan yang akan saya pakai nantinya di strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana dia berinteraksi dengan KSE yaitu kompetensi sosial emosional. Kemudian metode yang saya gunakan metode berkelompok, diskusi dan tanya jawab, serta model yang akan saya gunakan nantinya yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Seperti itu, Pak. Strategi yang akan Ibu terapkan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan metode yang Ibu gunakan adalah diskusi kelompok, dan model yang akan Ibu gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning itu ya, Bu. Kemudian adakah inovasi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti, Bu? Baik, Pak. Hal inovasi yang saya akan lakukan nanti yang mana saya akan menerapkan teknik stop di awal pembelajaran, di tengah, dan di akhir pembelajaran agar anak lebih rileks, santai, dan tenang. Begitu, Bapak. Dalam pembelajaran nanti, Ibu akan menerapkan teknik stop ya, Bu, untuk membuat anak lebih rileks dan lebih tenang, dan juga mengambil jeda. Mungkin anak nanti akan merasa bosan, istilahnya hal baru selain ice breaking yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, Bu, dalam pembelajaran nanti, media apa yang akan Ibu siapkan untuk menarik minat siswa, Bu, terkait dengan materi pembelajaran? Begini Bapak, saya akan menyediakan media dalam pembelajaran itu seperti saya akan menampilkan PPT yang saya buat, PowerPoint, berupa PowerPoint, kemudian media yang saya ambil dari YouTube yaitu video-video yang saya download, kemudian medianya lagi nanti saya akan mengambil tanaman secara langsung dan saya akan memperlihatkan ke anak peserta didik
Kemudian yang terakhir yaitu LKPD, yang mana nantinya saya akan membagikan LKPD itu berkelompok. Seperti itu. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Ibu pilih adalah hari apa, Bu? Atau jadwal yang Ibu persiapkan nanti? Rencananya saya akan mengambil pembelajaran pertama pada hari Rabu, yang mana saya masuk di kelas 5. Jadi untuk kegiatan pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan waktu hari Rabu pada jam pertama. Iya. Terkait dengan perencanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, jika direntang dari angka 1 sampai 100, Ibu ada di angka berapa saat ini? Baiklah, terkait dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan pada saat ini sekitar 75%. Untuk persiapan atau perencanaan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti saat ini sudah berada di angka 75. Ya, semoga Ibu bisa mempersiapkan lebih baik lagi agar dapat melakukan pembelajaran dengan lebih maksimal atau bisa mencapai nilai yang 100. Demikian pertanyaan yang saya berikan ke Ibu Meli terkait dengan kegiatan supervisi nanti ya Bu. Dari kegiatan diskusi kita kali ini, hal-hal atau manfaat apa yang Ibu dapatkan terkait dengan pelaksanaan observasi nanti, Bu? Hal yang saya dapatkan dalam percakapan ini, saya jadi tahu gambaran atau rencana yang akan saya lakukan saat pembelajaran nanti, sehingga saya bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi, Bapak. Seperti itu. Setelah kita melakukan wawancara pra-observasi, pada kegiatan observasi nanti, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu kita akan melakukan sesi wawancara pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Baiklah Bu, sekian wawancara pra-observasi hari ini. Semoga Ibu dapat menyiapkan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Bu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Baiklah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Siapa? Raja? Alicia, Desi. Kenapa? Sakit? Sakit, oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelasnya mimpin doa kita bersama. Ayo ketua kelas. Siapkan dulu. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya.
dari Sabang sampai Merauke, bernada pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baiklah. Sekarang kita telah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kemudian kita tepuk visi misi. Visi misi SD 1. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya, berkarakter, beragam, berlingkungan. SD 1. Yes, yes, yes. Oke. Kembali ke kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Oke, yang pertama. Belajar dengan tertib sopan. Yang kedua. Belajar dengan semangat. Sekarang belajar dengan tertib dan sopan bisa semuanya? Bisa. Yang kedua, belajar dengan semangat bisa? Bisa. Kurang kuat, lebih semangat lagi bisa? Bisa. Baiklah, masih ingat pembelajaran kemarin, minggu kemarin anak-anak? Masih. Tentang apa? Bencana alam. Oke, bencana alam. Siapa yang tahu kenapa bisa terjadinya bencana alam? Ya, Rizkia, kenapa Kak? Karena pohon ditebang. Ada. Oke, lagi? Lagi? Ada yang tahu? Lagi? Pohon ditebang, hutannya digundulin. Lagi? Buang sampah sembarangan. Oke, kita lihat videonya kenapa bisa terjadinya bencana. Kita lihat dulu video tentang bencana alam. Perhatikan sama-sama. Tadi kita telah menyaksikan video tentang tanah longsor, bencana alam pada pembelajaran kemarin. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tolong dibaca bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama dengan benar. Kedua, melalui kegiatan murid mampu bagian. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Rencana kegiatan kita pada hari ini adalah pertama mengamati video, kemudian diskusi kelompok, ketiga presentasi, 4 pernapasan teknik stop, kelima evaluasi. Hasil dari diskusi kelompok yang kalian kerjakan pada hari ini akan Ibu ambil nilainya. Semoga kalian tetap semangat sebelum mengerjakan ini. Sebaiknya kita tepuk semangat biar kita semangat, oke? Tepuk semangat. Baiklah, kita lihat dulu video pembelajaran di layar. Masih semangat? Masih.
Ya, tadi kita telah menyaksikan video pembelajarannya, tapi sebelum itu kayaknya masih kurang semangat. Semangat lagi? Masih semangat? Masih. Oke, biar tidak ngantuk kita coba ice breaking ya. Coba semuanya berdiri. Sudah siap? Kita ice breaking bersama. Oke ya. Oke, sebelum Ibu menugaskan kalian masing-masing, Ibu minta kalian berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Baiklah, kelompok sudah dibagi. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ibu akan bagikan. Ditulis. LKPD telah Ibu bagikan. Sekarang kalian kerjakan tugas di dalam LKPD itu sesuai dengan panduannya. Kalian lihat. Oke, kelompok pertama, Ibu minta kalian silakan mencari bagian-bagian tumbuhan di dalam buku ini, kemudian amati tumbuhan yang telah kita ambil tadi dari luar, kemudian kerjakan di tabel yang Ibu kasihkan di LKPD. Kelompok 2, kalian gunakan laptop, kalian dengarkan perintah-perintah yang ada video di dalam ini, kemudian lakukan pengerjaan LKPD-nya sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Ya, kalian boleh lihat, boleh cari di YouTube di mana aja, kemudian dengarkan dengan baik. Jadi baru kalian kerjakan. Oke, kelompok 3, Ibu akan kasih laptop. Jadi kalian bisa lihat video yang di dalam ini, kemudian kerjakan sesuai dengan panduan di LKPD. Kalian bisa lihat, bisa buka di YouTube dimanapun. Oke ya. Kelompok 4 gabung aja. Ya. Jadi nanti kalian keluar cari, lihat jenis tumbuhan apa aja. Kalian lihat batangnya. Oke, di sini ada jenis tumbuhan yang buahnya di dalam tanah ya. Kalian bisa lihat ini ada 2 jenis tumbuhan yang berbeda. Pertama tumbuhan yang umbinya di bawah, buahnya di bawah di dalam tanah. Kemudian ini nanti ada bunganya dan buahnya itu di luar ya, yang di luar. Jadi bisa lihat perbedaannya. Bagaimana? Apakah videonya menarik? Ya, kalian bisa lihat di sini dan kerjakan LKPD-nya sesuai dengan perintahnya. Yang di sini, apakah videonya menarik? Enggak? Udah dilihat LKPD-nya? Oke, diisi sesuai dengan bagian-bagian ininya. Apa ada yang kesulitan?
Yang mana yang sulit? Baiklah. Apakah sudah selesai semuanya? Baiklah, sebelum itu kita tepuk semangat dulu biar kalian lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, yang pertama, siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Oke, kelompok 1. Semuanya ya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya dengan tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 1. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. 2. Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Daun terdiri atas tangkai, daun, dan helai daun. 3. Buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertepuk tangannya. Hal apa yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke. Kemudian, apakah kalian senang dengan pelajaran kita pada hari ini? Yang senangnya kenapa? Coba Olan. Kamu senang? Lihat apa? Apa yang kamu senangi pada pembelajaran pada hari ini? Menarik? Menarik. Apa yang kalian lihat di situ? Ada gambar apa aja? Ada buah-buahan. Iya, tumbuhan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu tentang tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan itu, coba terangkan tadi Kak Karunia, bagian-bagian tumbuhan apa aja? Ada? Iya. Iya, bunga, daun, buah. Oke, fungsinya tadi? Fungsi bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Iya. Dah, semuanya udah tahu ya? Baiklah. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kemudian kita melakukan teknis stop, ya. Semuanya, Ibu harap bisa melaksanakannya dengan baik. 1, 2, 3. Pejamkan matanya. Ya, tenang. Tenang. Pejamkan mata kalian, rasakan, tarik nafasnya, kemudian dihembuskan, tenang, tenang, ya, rasakan tangan kalian di pahanya masing-masing, oke. Baiklah, sekarang boleh buka mata kalian, dan sekarang sudah tenang? Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Yang piket menyiapkan kelasnya agar kita pulang cepat. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wisnu Irfandani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 001 Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Saat ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi dan kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Meli Hutasuhud ya. Dan Ibu Meli adalah sebagai guru kelas yang saya observasi pada kesempatan kali ini dan saya akan melakukan wawancara dengan beliau. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Ibu Meli adalah apa perasaan Ibu Meli terkait dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan tadi? Perasaan saya pada saat disupervisi oleh Pak Wisnu tadi agak sedikit nervous, agak sedikit grogi, tapi saya merasa senang, tetap bersemangat dan percaya diri sehingga berjalan dengan lancar. Baik Bu, jadi perasaan yang Ibu rasakan saat observasi tadi, Ibu merasa agak nervous dan juga sedikit grogi ya Bu. Nah, tapi dengan berani dan Ibu dengan percaya diri bisa mengatasi kendala-kendala tersebut. Terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi saat saya observasi, apakah Ibu bisa menceritakan kegiatan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi, Bu? Pembelajaran yang saya lakukan tadi sesuai dengan rencana pembelajaran saya, kemudian sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Mulai dari tujuan pembelajarannya, strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana saya membagikan peserta didik yaitu kelompok yang audio, visual, dan kinestetik. Ya, saya lakukan ini sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu media pembelajaran audio visual, melihat tayangan video, bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Kemudian di akhir pembelajaran saya menggunakan teknik stop agar anak kedepannya lebih rileks dan tenang dalam menanggapi sebuah pembelajaran. Saya tadi mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan memang sudah baik dan sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan ya, dari penerapan, pendekatan pembelajarannya, metodenya, kemudian dari model pembelajaran dan persiapan media menggunakan audiovisual itu juga sudah sangat baik sekali tadi ya. Apalagi tadi pas di akhir pembelajaran Ibu menerapkan teknik stop agar anak lebih rileks, anak lebih nyaman lagi dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya, hambatan atau kendala apa yang Ibu alami dalam melaksanakan pembelajaran tadi, Bu? Hambatan yang saya hadapi pada saat saya observasi di kelas tadi yaitu tentang internet. Pertama tentang internet, kemudian tentang anak yang kurang aktif dalam belajar dalam sebuah kelompok. Jadi berdasarkan pendapat Ibu, hambatan atau kendala yang Ibu hadapi adalah tentang sinyal internet, kemudian murid yang kurang fokus atau yang mengalami ketidakaktifan ya Bu dalam pembelajaran, khususnya dalam kegiatan diskusi. Terkait dengan kendala atau hambatan yang Ibu hadapi, solusi atau alternatif apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Bisa dijelaskan? Solusi yang pertama, saya akan menyediakan pembelajaran yang offline berupa video-video yang saya download terlebih dahulu. Kemudian yang solusi untuk kedua yaitu tentang murid yang kurang aktif, saya lebih banyak lagi untuk memberikan pembelajaran yang pemantik atau pertanyaan-pertanyaan yang pemantik. Ya, jadi dua solusi itu yang akan Ibu lakukan apabila Ibu mengalami permasalahan yang sama di kemudian hari. Baik, Bu. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, Bu. Kompetensi murid apa yang Ibu berusaha kembangkan dalam pembelajaran tadi, Bu? Kompetensi yang saya kembangkan dalam pembelajaran tadi, yang pertama kompetensi pengetahuan di mana murid mampu atau
mengetahui bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Dalam keterampilannya, murid dapat berdiskusi atau mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Jadi dalam pembelajaran tersebut, Ibu mengembangkan kompetensi pengetahuan murid. Mereka dapat menjelaskan dan menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya ya Bu. Kemudian dalam kompetensi keterampilan, murid dapat berdiskusi dengan baik dan juga dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan lancar di depan teman-temannya atau kelompok lain ya Bu. Pertanyaan terakhir, bagaimana tindak lanjut Ibu dalam pembelajaran ke depan berdasarkan dengan pengalaman Ibu pada hari ini? Saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi pada materi-materi lainnya, kemudian akan menggunakan media yang menarik bagi anak-anak dan menerapkan teknik stop pada pembelajaran berikutnya. Ibu. Jadi Ibu akan menerapkan hal-hal tersebut dalam pembelajaran Ibu ke depannya nanti ya Bu. Baik sekali. Baiklah Bu, demikian wawancara pasca observasi yang sudah kita lakukan. Baik Bu Meli, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sama-sama Pak Wisnu. Alhamdulillah, kegiatan pasca observasi sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.